Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Siwak yang beliau pakai ya diawali dengan 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Karena sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat. Sejak kapan keberkahan itu bisa diperjualbelikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir, biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi beberapa videonya Habib Bahar yang viral di sosial media, yaitu video Habib Bahar yang melelang barang-barang bekasnya dengan harga yang cukup fantastis ya. Sebenarnya niatnya Habib Bahar itu bagus teman-teman ya, untuk mendapatkan dana pembangunan pondok pesantren, sehingga melelang barang-barangnya ya, barang-barang yang sudah lama dipakai oleh Habib Bahar. Hanya saja ada yang perlu kita komentari dalam pelelangan ini, dan sudah banyak juga orang lain selain saya yang mengomentari mengenai hal ini. Perlu diketahui teman-teman, ketika kita mengkritik seseorang atau mengkritik seorang habaib, itu bukan berarti kita benci kepada habaibnya. Sebagai muslim, kita tidak boleh punya kebencian kepada siapapun, terlebih lagi kepada orang yang punya garis keturunan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita juga tidak boleh membenarkan kebatilan, keburukan atas dasar karena orang tersebut punya garis keturunan, punya nasab. Jadi jangan mudah memvonis orang sebagai pembenci karena mengkritik seseorang, karena bisa jadi dia mengkritik itu karena ingin lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebagaimana yang kita tahu, kritikan itu memang sifatnya untuk membangun lebih baik lagi. Semoga penjelasan saya tadi itu bisa dipahami sehingga tidak ada kesalahpahaman teman-teman ya. Tidak ada kita membenci Habib, itu tidak ada seperti itu. Oke, langsung aja coba kita simak nih videonya. Nah, di sini ada captionnya nih, saya reaksi dari Twitter ya. Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Nanti setelah selesai tanggokan. Ini saya mau lelang. Cincin saya yang biasa buat dakwah saya mau lelang. Cincin yang biasa dipakai buat dakwah oleh Habib Bahar ya, mau dilelang katanya. Sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca Rotib Haddad, Rotib Atos, Wirdul Latif, Mafatihus Sa'adah, Futuhatul Arsyiyah, Wirdul Kabirul Rasulullah Syekh Salim, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Hizib Bahar, Hizib Nasr, 11 Syadili, Wirid Sakran, Dalailul Khairat, kemudian Jaliatul Qadar dan wirid-wirid lainnya. Oke, jadi tasbihnya itu udah dipakai 20 tahun katanya buat melakukan wirid-wirid gitu ya. Banyak lah tadi wirid-wiridnya itu, sehingga dilelang dengan harga 5 juta gitu. Itu saya mau lelang. Jadi siapa yang mau beli silahkan. Nanti abis ini sama Ustadz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong-ngomong begitu. Oke, ya? Ntar ini kok. Ntar ya. Ini teman-teman bisa lihat banyak banget yang ngipasin ya. Kan di sini ada kipas angin udah. Oh, mungkin ini kali ya, kepanasan kali Habib Baharnya. Yang penting kita sholawatan dulu. Nanti ayo siapin sorbannya semua. Nih, pakai sorban saya ini. Banyak banget yang ngipasin ya. Oh, itu sorban. Tughada Muhammad. Di beliau tadi melelang sorban diawali dengan nilai 10 juta. Jadi siapa yang mau menyahut pertama kali, pertama diawali 10 juta. Ini untuk sorban beliau. Jadi siapa yang mau menyahut, yang karena sorban beliau ini penuh dengan keberkahan. Nah, Masya Allah, sorbannya penuh dengan keberkahan gitu ya. Kita dengerin lagi ya. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ya, jadi karena sorbannya sudah 13 tahun dipakai untuk berdakwah, sehingga sorbannya diklaim punya banyak keberkahan gitu ya, dan dilelang ya 10 jutaan gitulah. Sorban beliau ini penuh dengan
keberkahan sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. 10 juta. Wih. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Oh, 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Oh, siwak yang beliau pakai ya diawali dengan 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Oh, 1 juta. Oke, itu tadi videonya ya. Ada siwak bekasnya juga ya, lumayan juga tuh dijual 1 juta rupiah. Saya berbaik sangka kepada Habib Bahar bahwasanya pelelangan itu dilakukan memang atas dasar dikembalikan lagi untuk kepentingan umat. Seperti hasil pelelangannya dibangun masjid, ya dibangun pondok pesantren yang mungkin pesantrennya gratis. Walaupun sebenarnya banyak berita-berita, banyak komentar-komentar atau reaksi orang lain yang berseliweran di sosial media mengatakan bahwa Habib Bahar melakukan pelelangan di kajian-kajiannya atau di tempat-tempat ceramahnya itu untuk memperkaya dirinya seperti membeli mobil mewah atau apalah dan lain sebagainya. Ya karena memang kita lihat sepertinya Habib Bahar kerap kali juga menampilkan atau menampakkan kemewahan atau kekayaan dirinya. Kembali lagi masalah pelelangannya teman-teman. Sebenarnya ya haknya Habib Bahar juga mau menjual surbannya atau menggratiskan surbannya, menjual siwaknya gitu, siwak bekasnya dengan harga berapa selama harganya wajar ya. Ya transaksi yang baik itu tentunya dengan harga yang wajar agar tidak merugikan orang lain, dan juga haknya orang lain ketika mau membeli surbannya Habib Bahar jikalau memang punya uang untuk membelinya. Dan selama pembelinya itu atas dasar ingin mendokumentasikan atau ingin memiliki peninggalan sejarah dakwahnya Habib Bahar ya berupa surban atau berupa tasbih, mungkin cinta banget sama Habib Bahar jadi ingin memiliki suatu dokumentasi sejarah dakwah Habib Bahar sehingga dipajang di rumahnya, dianggap bahwa itu adalah suatu kebanggaan, ya gak ada masalah di situ teman-teman. Akan tetapi jikalau membeli surban tersebut atas dasar ingin mendapatkan berkah, nah ini yang menjadi pertanyaan. Karena surban beliau ini penuh dengan keberkahan sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat. Sejak kapan keberkahan itu bisa diperjualbelikan? Ini masalah agama, maaf banget. Ini kesannya sama seperti jualan agama. Sejak kapan sorban ataupun kopiah ataupun tasbih yang sering kita pakai lalu kita bisa mengklaim bahwa di situ ada keberkahan sehingga kita bisa menjualnya? Tasbih yang sudah dipakai puluhan tahun buat wirid lalu dijual dengan harga yang mahal. Bukankah tasbih memang dipakai buat wirid? Bukankah tasbih memang digunakan untuk itu? Kenapa lantas menjadi mahal harganya karena lama dipakai? Begitu juga sorban, kan memang dipakai buat ibadah, ada yang memakainya buat dakwah, ada yang memakainya buat sholat. Dari mana ketetapan barokahnya itu sehingga bisa dijual keberkahannya teman-teman? Inilah yang berkembang di masyarakat, kurofat tentang keberkahan, sehingga banyak oknum-oknum yang menjadikan keberkahan sebagai bahan jual belian. Barokah itu memang ada, sebagai muslim kita wajib mempercayai bahwa ada keberkahan Allah, tapi nggak bisa diperjualbelikan. Masih ingat gak viralnya Joko Kendil yang dianggap penuh berkah, dianggap banyak keistimewaannya, bisa jalan sejauh kilometer, bisa apalah banyak tongkat saktinya, itu dianggap penuh berkah Joko Kendil sehingga banyak yang menghampiri, banyak yang meminta air berkah kepadanya. Belakangan baru diketahui ternyata Joko Kendil adalah seorang ODGJ yang ngomongnya ngelantur. Inilah pentingnya ilmu agama, belajar ilmu agama agar tidak dibodoh-bodohi atas nama agama. Teman-teman, Rasulullah saja sebagai orang yang paling mulia di muka bumi ini yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari akhir nanti. Allah masih berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-44, "Kullillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah Muhammad, syafaat itu, pertolongan itu hanya milik Allah semua. Jadi Rasulullah aja itu memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah
Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan lagi, lahul mulkus samawati wal ardi summa ilaihi turjaun. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi Rasulullah aja memberi syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Lah kita siapa kok merasa diri punya keberkahan sehingga bisa menjual belikan berkah atas dasar karena kita sering berdakwah. Ya, jadi inilah kritikan saya kepada siapapun yang mau melelang barangnya, mungkin penuh sejarah, mungkin banyak nilai-nilai sejarahnya, silahkan saja, tapi jangan pernah mengait-ngaitkan keberkahan sehingga barang itu menjadi mahal harganya, karena itu sama aja pembodohan masyarakat. Saya ingatkan lagi ya, kritik itu untuk memperbaiki, bukan untuk membenci. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.